Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitra Sana dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu saya Pak Mulyono. Saya di sini akan membahas mengenai pasar uang dan pasar valuta asing. Pasar uang adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada pihak lain yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun perantara. Dana jangka pendek adalah dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu yang ditentukan. Contohnya, instrumen investasi pasar uang adalah simpanan berjangka, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan lainnya. Pasar valuta asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari dua negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran banknotes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing. Fungsi pasar valuta asing yang pertama, transfer daya beli, yang kedua, penyedia kredit, yang ketiga, memperlancar perdagangan internasional, dan yang keempat, mengurangi resiko falas. Fungsi pasar uang adalah sumber pembiayaan, instrumen investasi, tiga, partisipasi masyarakat, dan yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Jenis-jenis pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, adalah merupakan salah satu instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sampai batas tertentu. Jatuh tempo SBI kurang dari 1 tahun yang dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan surat berharga pasar uang adalah instrumen pasar uang berupa surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh bank umum. Namun, SBPU hanya antara otoritas penerbit dan Bank Indonesia. Obligasi komersial, obligasi jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asing dan pemerintah. Bagi penerbit besar yang layak mendapat kredit, obligasi kertas komersial merupakan alternatif yang terjangkau untuk pinjaman bank. Investor obligasi komersial menerima pengembalian yang kompetitif dan berbasis pasar hingga jatuh tempo dalam obligasi yang dapat diukur untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Akseptasi bank atau ESL yang dibuat dan diterima oleh bank. Sebelum diakseptasi, ESL tersebut bukan merupakan kewajiban bank, tetapi hanya dengan perintah penarikan. Sejumlah uang yang dibayarkan kepada orang yang disebutkan atau kepada pemegang pemerintah, pembayaran pada tanggal tertentu. Jenis-jenis pasar valuta asing ada pasar spot, tempat untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu cepat. Umumnya, selambat-lambatnya dilakukan selama 2 hari kerja. Pasar spot menggunakan course spot yang sesuai saat transaksi atau nilai tukang berjalan suatu valuta. Pasar forward, pasar berjangka untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dan diserahkan pada masa yang akan datang. Pasar forward menggunakan kontrak untuk membuat keputusan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan di masa mendatang dengan kesepakatan course tertentu. Sedangkan pasar future adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besaran volume transaksi berdasarkan waktu, harga, dan tempat tertentu. Pasar valuta asing adalah tempat untuk memperdagangkan kontrak future yang didasarkan atas sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. Pasar opsi, option market adalah pasar yang menggunakan kontrak berdasarkan hak untuk memilih penggunaan opsi atau tidak. Current option kontrak adalah tipe kontrak alternatif yang bisa diperjualbelikan oleh perusahaan. Harga valuta bagi pemilik opsi yang ingin menggunakan haknya disebut takers price atau strike price. Pelaku pasar uang yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat bank umum. Sedangkan pelaku pasar uang ada bank sentral dan broker. Sedangkan pasar modal adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Modal menyediakan berbagai alternatif, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan sebagainya. Pihak yang terlibat pasar modal ada emiten, perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modal di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli suatu harga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis
Penelitian ini mencakup bonafidis perusahaan, prospek usaha emitin, dan analisis lagi. Lainnya, tujuan utama para investor adalah memperoleh dividen yang baik. Pihak yang terlibat pasar modal, lembaga penunjang, fungsinya yaitu pertama, penjamin emisi, yang kedua, perantara perdagangan efek, yang ketiga, perdagangan efek atau dealer, yang keempat, wali amanat atau trust, yang kelima, perusahaan surat berharga, dan yang terakhir, kantor administrasi. Oke, fungsi pasar modal yang pertama sebagai sarana penambah modal usaha, yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapat, yang ketiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produk, dan yang keempat sarana penciptaan lapangan kerja. Pelaku pasar uang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian negara. Lembaga struktur pasar modal yang pertama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua Bursa Efek, yang ketiga perusahaan efek, dan yang keempat lembaga clearing, penjamin, dan lembaga penyiapan penyelesaian. Manfaat bagi ya. Terima kasih. Anak kuliah kan manfaat bagi lanjutan. Yang pertama, jumlah dana yang dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada call finance sehingga menjamin manajemen dapat lebih bebas dalam pengolahan dana. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Bagi pemerintah, manfaatnya adalah salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, membantu menjalankan roda perekonomian. Yang ketiga, menarik investor asing ke dalam negeri. Yang keempat, mendata transaksi instrumen modal pada pasar modal. Yang kelima, salah satu peluang bagi negara untuk menjual suatu berharga kepada investor. Resiko investasi pada pasar modal, sama kerugian modal. Dari sisi harga pembelian dan penjualan, investor menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembelian. Yang kedua, likuidasi perusahaan bangkrut atau dibubarkan. Sekian presentasi dari saya mengenai pasar modal dan pasar uang dan pasar valuta asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.